Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ruth Angelina Simbolon, NPM A1B021066. Saya dari kelas 1B Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dalam video kali ini saya akan memberikan jawaban saya dari ujian mid semester. Yang pertama, mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah wajib dan umum yang diberikan dalam perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila merupakan pendidikan nasional yang menghasilkan mahasiswa yang berkualitas, berdedikasi tinggi, berintegritas, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan diadakannya dan diselenggarakannya mata kuliah Pendidikan Pancasila dalam perguruan tinggi adalah yang pertama, memperkuat Pancasila sebagai falsafat negara dan ideologi bangsa melalui nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila agar dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, memberikan pemahaman dan pengertian kepada mahasiswa dalam mengambil setiap solusi dari setiap masalah yang ada dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membentuk mental mahasiswa agar menghargai kesatuan, agar menghargai nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang kedua, nilai-nilai dasar dalam Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa harus menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Segala sesuatu dalam lingkup kenegaraan harus berdasarkan dalam nilai ketuhanan. Contoh pengamalan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama, menghormati perbedaan agama. Yang kedua, tidak melakukan penistaan agama terhadap agama yang lain. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghargai dan saling menghormati. Yang keempat, menghargai agama lain yang sedang beribadah. Yang kelima, tidak melarang agama lain dalam mengadakan acara-acara besar keagamaan. Yang keenam, tidak membeda-bedakan kebenaran agama masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Pengamalan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, menjunjung tinggi persamaan setiap manusia dan kodrat, hak, dan asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, warna kulit, status sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak bersikap semena-mena kepada sesama manusia. Yang ketiga, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang keempat, menolong sesama tanpa pilih kasih. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga Persatuan Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Contoh penerapan pengamalan sila Persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman kebudayaan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bangsa, kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai
persatuan dengan membangun relasi yang baik agar terbinanya persatuan. Yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menjunjung tinggi nilai-nilai kerakyatan. Pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat dalam pengambilan setiap keputusan. Yang kedua, menerima hasil dari musyawarah dengan baik. Yang ketiga, menjalankan hasil dari musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, tidak membatasi orang lain dalam memberikan pendapat. Yang keempat, menghargai setiap pendapat yang ada. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Contoh pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu memberikan sikap yang sama terhadap semua orang. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai keadilan tanpa membeda-bedakan agama, ras, suku, warna kulit, kedudukan sosial, dan lain sebagainya. 3. Sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila merupakan hasil dari rapat BPUPKI yang diadakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI awalnya dibentuk untuk membahas hal-hal yang penting dalam pembentukan kemerdekaan negara. Tokoh bangsa yang mengajukan usulan perumusan negara yaitu Supomo, Mr. Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Adapun rumusan negara yang diusulkan oleh Muhammad Yamin yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri kekeluargaan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Adapun usulan Supomo yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan. Adapun usulan dari Insinyur Soekarno yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara Pancasila. Akan tetapi pada sila pertama yaitu menuai pro dan kontra karena berisi ketuhanan bagi syariat Islam dan pemeluknya. Akhirnya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa karena ada tokoh dari timur yang menentang sila pertama tersebut karena agama di Indonesia bukan hanya agama Islam. Dan hari lahir Pancasila diperingati pada 1 Juni 1945. Yang keempat, Pancasila merupakan identitas bangsa. Artinya, Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia yaitu dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan kepribadian bangsa yaitu di mana Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia sehingga Pancasila merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu dalam segala sesuatu yang terjadi dalam bangsa Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, urutan tatanan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keempat, TAP MPR. Yang kelima, undang-undang. Dan yang keenam, peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.